Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Nah, kali ini beda dari video-videoku sebelumnya. Ini pertama kalinya aku mau sharing ke kalian. Jadi aku hari ini nggak bersih-bersih, nggak masak, nggak jalan-jalan, nggak unboxing dan sebagainya. Aku mau share ke kalian tentang perjalanan aku menjadi seorang YouTuber pemula dari awal sampai aku mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Yes. Nah, aku udah siapin contekannya. Jadi nanti akan aku ceritakan ke kalian semua timelinenya ya. Jadi untuk step-stepnya sebagai YouTuber itu aku lewatin seperti apa. Alasan aku dulu kenapa sih aku jadi YouTuber gitu, sebenarnya nggak diniatin, cuman karena setelah tahun lalu akhir 2019 aku resign dari tempat aku bekerja selama ini. Di rumah aku nggak ada kegiatan lain selain mengurus keluarga kan. Akhirnya aku izin ke suamiku, kalau aku jadi YouTuber gimana ya, iseng-iseng aja bikin vlog daily setiap hari. Karena waktu itu juga aku nonton YouTube banyak banget ibu rumah tangga muda yang tetap produktif di dalam rumah, buat video, share kegiatan sehari-harinya, dan itu kayaknya menyenangkan gitu. Akhirnya aku izin ke Pak Suami dan alhamdulillah diizinkan. Setelah aku jadi YouTuber, setelah aku melewati semua step-stepnya yang ternyata panjang banget, itu nggak mudah. Dan apa ya, sempat mau nyerah karena wah kok susah banget ternyata ya jadi YouTuber, tapi udah tanggung gitu. Akhirnya ya udah aku jalanin dan alhamdulillah waktunya itu nggak lama. Mungkin untuk yang lain sampai bisa menghasilkan itu kurang lebih 1 tahunan ya. Kalau aku alhamdulillah cukup dengan waktu 6 bulan aja. Aku laluin semua step-step menjadi YouTuber. Akhirnya bulan ini aku udah terima gaji. Alhamdulillah. Tapi ya teman-teman, aku memulai jadi YouTuber itu kan di masa mau menjelang pandemi gitu. Ternyata memang prosesnya itu sulit. Dan setelah aku berhasil dimonetisasi pun, ngumpulin dolar demi dolar di masa yang lagi susah ini karena COVID itu susah. Ngumpulin $1 aja susah. Tapi alhamdulillah ya, aku sih nggak patah semangat. Aku terusin terus buat video dan sebagainya sampai akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan di bulan ini. Jadi dulu itu pertama kali aku buat channel itu sekitar tanggal 17 Januari 2020. Tapi itu nggak langsung bikin video ya. Aku cari tahu dulu gimana sih cara jadi YouTuber pemula, terus gimana sih cara-cara edit video, aplikasi apa aja sih yang biasa dipakai. Terus ternyata nggak cuman video yang harus dibuat, kita juga harus buat thumbnail, harus buat channel art untuk home dari akun YouTube kita gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Tapi ya aku terus cari informasinya sampai akhirnya aku coba-coba juga iseng ngedit-ngedit latihan gitu dan akhirnya bisa. Setelah proses itu akhirnya aku buat video. Pertama kali aku iseng itu jalan-jalan ke IKEA, waktu itu sekalian belanja, dan aku berhasil untuk upload video pertama itu di tanggal 11 Februari 2020. Nah, syarat utama untuk menjadi YouTuber dan syarat utama kita untuk mendapatkan iklan di video kita itu kita harus achieve dulu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Awalnya aku bingung, 1000 subscriber gimana caranya untuk dapat itu semua, karena itu nggak mudah gitu untuk ngajak orang 1000 orang lagi untuk subscribe kita, subscribe channel kita, dan ngumpulin 4000 jam tayang. 4000 jam ya, bukan 4000 menit, bukan 4000 detik, itu 4000 jam. Sedangkan video kita itu setiap video yang kita upload hanya berdurasi maksimal 15 menit, 10 menit. Itu gimana caranya ngumpulin sampai 4000 jam? Awalnya aku bingung dan yaudahlah lillahi ta'ala aku jalanin dulu semuanya. Nah teman-teman, dari awal aku upload pertama di 11 Februari 2020, akhirnya aku bisa achieve 1000 subscriber itu di tanggal 4 April. Berarti Maret, April, 2 bulan kurang lebih aku mencapai 1000 subscriber, dan baru mencapai jam tayang sebesar 4000 jam itu baru di tanggal 9 April. Jadi selang 5 hari. Nah, buat aku untuk mencapai 1000 subscriber pertama, itu kemarin aku memanfaatkan sosial media yang aku punya.
Kebetulan aku kan main Instagram, aku punya akun Instagram khusus untuk share mengenai rumah aku. Jadi aku suka dekor-dekor rumah dan aku punya akun itu. Akhirnya aku share ke teman-teman aku yang ada di Instagram. Awalnya sebelum masuk ke Instagram itu aku share ke keluarga dulu. Itu pasti utama kan, kita share ke keluarga dulu, minta support dan doa dari mereka. Tapi kan itu juga nggak banyak datang subscribernya. Akhirnya aku buat giveaway di Instagram aku. Jadi itu tujuannya itu bukan untuk apa-apa ya teman-teman, tapi untuk sebagai media pengenalan ke teman-teman yang ada di Instagram aku. Kalau aku sekarang punya channel dan aku minta support dari teman-teman semua untuk bantu subscribe, dan alhamdulillah setelah giveaway aku buat itu, gila, aku capai nggak nyampe 1000, cuman minimal ada lumayan lah ratusan yang subscribe channel aku. Nah, karena sudah masuk ratusan subscriber, entah kenapa ya, akhirnya dengan aku rajin upload video di awal pun, apa sayang, channel aku mulai berkembang. Dan selama 2 bulan itu akhirnya capai deh 1000 subscriber. Maaf ya ada Shakila. A few moments later. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sorry tadi ada iklan, keganggu sama Shakila karena Shakilanya rewel, ngantuk, pengen bobo. Jadi aku bantu dia tidur dulu. Terus sorry aku juga ganti baju karena tadi bajunya basah. Oke lanjut. Jadi setelah proses itu, setelah kita achieve 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, next step adalah kita akan dapat notifikasi dari YouTube kalau channel kita akan ditinjau untuk langkah monetisasi. Dan alhamdulillah ya, nggak begitu lama, kurang lebih 2 minggu aku nunggu, dan aku akhirnya di approve monetisasinya. Dan setelah itu video-video kita langsung ada iklannya nggak sih setelah monetisasi? Itu enggak ya teman-teman. Jadi kenapa enggak? Karena kita harus mengaktifkan dulu secara manual di setiap video-video yang sudah kita upload sebelumnya. Kita harus men-on-kan dulu monetisasinya. Kalau enggak ya iklannya nggak bakalan masuk. Itu pun berlaku untuk video-video baru kita ya. Selanjutnya kita harus mengaktifkan monetisasinya di setiap videonya. Oke teman-teman, setelah aku berhasil dimonetisasi dan setelah itu aku makin rajin bikin video. Awalnya dulu aku seminggu sekali bikin video itu, tapi lama-lama aku coba rajinin dari seminggu 3 kali sampai akhirnya 2 hari sekali aku bikin. Padahal harusnya sebenarnya kalau ingin cepat gajian itu harus 1 hari 1 video, cuman aku tuh belum mampu. Oke teman-teman, next stepnya apa lagi sih? Nah, next stepnya itu adalah kita harus melakukan verifikasi identitas dan verifikasi nomor rekening di Google AdSense. Jadi, untuk verifikasi 2 hal tersebut itu pun ada syaratnya teman-teman. Apa sih syaratnya? Syaratnya adalah kita harus punya dulu minimal saldo AdSense itu sebesar $10. Nah, kalau misalnya sudah terkumpul $10, baru dari YouTube itu di setiap tanggal 12 tiap bulannya, saldo yang dari YouTube itu akan berpindah ke AdSense. Nah, kita baru bisa melakukan verifikasi identitas dan nomor rekening setelah saldo $10 itu ada. Dan untuk verifikasi identitas, teman-teman bisa memakai KTP, SIM, ataupun paspor. Ya, kalau misalnya 3-tiganya nggak ada, aku sih pernah dengar temanku itu akhirnya membuat surat keterangan domisili pengganti KTP dan alhamdulillah itu bisa digunakan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau misalnya, aduh KTP ku hilang, SIM pun nggak ada, paspor pun nggak punya, tenang aja masih bisa diusahakan. Nah, untuk verifikasi identitas sendiri, aku kemarin berhasil melakukannya itu di tanggal 5 Mei 2020. Nah, selanjutnya untuk verifikasi nomor rekening, aku baru berhasil di tanggal 14 Mei. Itu kenapa ada jeda, karena aku lupa ya persisnya kenapa. Tapi yang pasti, kita harus memastikan dulu kalau di Google AdSense itu sudah ada saldo minimal $10 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil untuk menginput atau verifikasi nomor rekening, pihak Google AdSense akan mentransfer ke rekening kita itu dana sebesar kurang dari Rp1.000. Itu sebagai apa ya istilahnya pengecekan dari pihak mereka bahwa betul nomor rekening kita itu betul nomor itu dan aktif. Kalau misalnya nggak aktif kan nggak bisa nanti digunakan untuk pembayaran gaji kita setiap bulannya. Oke, setelah 2 verifikasi tersebut berhasil, nah secara otomatis pihak Google AdSense akan mengirimkan PIN berupa surat
ke alamat sesuai identitas kita. Nah, alhamdulillah juga sih dalam waktu kurang dari sebulan aku langsung menerima surat tersebut ke alamat sesuai KTP aku ya. Nah, karena KTP aku tuh masih alamat mertua, bukan alamat tempat tinggalku saat ini. Jadi si surat itu diterima sama ayah mertuaku waktu itu. Dan alhamdulillah ketika aku menerimanya langsung aku input si PIN Google AdSense itu di akun Google AdSense-ku dan tinggal menunggu saldo Google AdSense-ku terkumpul sampai $100 baru deh gajian. Nah teman-teman, aku tuh ya nerima PIN Google AdSense itu lebih dulu dibanding saldonya ngumpul. Karena ternyata menjadi seorang YouTuber di masa pandemi COVID-19 ini sulit. Seperti yang udah aku sampaikan di awal. Kenapa? Karena untuk kita mengumpulkan dolar demi dolarnya itu emang agak susah gitu. Even sebenarnya viewers dari video-videoku juga nggak sedikit ya, maksudnya masih ribuan gitu. Tapi itu nggak cukup untuk mendongkrak saldo kita atau dolar-dolar itu terkumpul dengan cepat. Jadi teman-teman, untuk teman-teman juga yang lagi berjuang sebagai YouTuber pemula di masa pandemik ini, tetap semangat karena aku pun sendiri mengalaminya. Aduh, berat banget ini perjuangan. Nah teman-teman, kalau aku runtut dari awal aku membuat channel di tanggal 17 Januari, terus buat video pertama atau upload video pertama di tanggal 11 Februari. Lanjut lagi, aku berhasil untuk mengumpulkan 1000 subscriber tanggal 4 April, terus 4000 jam tayang di tanggal 15 April. Terus aku berhasil dimonetisasi di tanggal 22 April. Selanjutnya aku berhasil melakukan verifikasi identitas di tanggal 9 Mei. Terus 15 Mei-nya aku verifikasi nomor rekening. Dan tanggal 10 Juni aku menerima PIN dari Google AdSense. Nah kalau ditanya gajiku berapa sih? Gaji yang aku terima dari Google itu kurang dari 2 juta rupiah teman-teman. Tapi even nominal segitu, aku sangat bersyukur. Alhamdulillah, itu buah dari perjuangan selama ini. Dari 6 bulan, Februari ke Agustus, hanya 6 bulan. Buatku itu perjuangan yang gak sebentar dan gak lama. Tapi ya memang banyak step yang dilalui dan aku nikmatin itu semua. Dan aku berharap teman-teman yang masih belum di titik seperti ini tetap semangat, tetap lanjutin, tetap berkarya buat video. Nggak usah dengerin kata orang, komentar-komentar negatif kalian skip aja, kalian remove aja, ataupun langsung blok orangnya. Itulah yang aku lakukan. Nggak usah termakan istilahnya komentar dari orang-orang yang hanya menyebarkan toxic aja buat kita. Tips untuk menjadi YouTuber pemula ala aku. Pertama, sebelum memulai, perbanyaklah referensi untuk mencari tahu tentang peraturan-peraturan yang ada di YouTube bagi para konten kreator. Cari referensi aplikasi apa aja sih yang bagus untuk editing video, membuat thumbnail dan channel art. Menentukan jenis konten apa yang akan kalian buat. Dan mulai belajar membuat video. Semua itu bisa teman-teman dapatkan di video-video tutorial atau video sharing dari para YouTuber di YouTube ya. Cek aja. Kedua, bagaimana caranya sih untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Setelah kamu membuat video pertama, kamu bisa share YouTube channel baru kamu itu ke lingkungan terdekat kamu dulu, seperti keluarga dan teman-teman ya. Dan mintalah support mereka untuk bisa mensubscribe channel kamu. Kedua, gunakanlah media sosial yang kamu punya untuk mengenalkan YouTube channel kamu. Lebih bagus lagi nanti di bio atau di caption postingannya kamu sertakan link YouTube channel kamu biar orang lebih mudah untuk mengaksesnya. Selanjutnya, kamu wajib dan harus rajin buat video. Atur jadwal setiap kapan kamu akan upload video baru, karena dengan sering upload banyak video, target untuk bisa mencapai 4000 jam tayang akan cepat terpenuhi. Buatlah tampilan thumbnail yang menarik dan gunakan judul yang baik juga di setiap video. Untuk judul, harus dibuat semenarik mungkin ya, dilarang untuk clickbait atau menuliskan judul yang berbeda dengan isi video. Harus real sesuai video yang kamu buat. Hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan sebagai konten kreator. Mengupload video punya orang lain karena akan terkena flagging reuploader. YouTube akan tahu loh kalau kamu melakukan hal tersebut, dan efeknya nanti akan sulit sekali pada proses tinjauan monetisasinya.
Tidak boleh menggunakan cuplikan video atau lagu yang mempunyai hak cipta. Jika tetap dilakukan, maka YouTube akan otomatis mengklaim kamu sebagai pelanggar hak cipta atau copyright. Jika terjadi, proses monetisasi kamu bisa dipersulit dan bahkan ditolak. Selanjutnya, dilarang melakukan subscribe for subscribe. Spam komentar ke video-video di channel lain hanya untuk meminta mereka untuk mensubscribe kamu. Hal ini banyak sekali terjadi, ditulis dengan kata-kata yang tidak masuk akal, seperti, "Si merah sudah abu-abu tuh. Pemadaman sudah dilakukan, tolong padamkan balik ya. Di mana kebakarannya ya? Salam amanah ya. Amanah apa?" Dan masih banyak lagi yang ditulis dengan kata-kata yang aneh. Hati-hati ya teman-teman, pihak YouTube akan tahu kalau kamu sampai melakukan hal tersebut. Nanti takutnya akan berdampak ke channel kalian sendiri. Bisa proses monetisasinya dipersulit atau bahkan ditolak. Ataupun yang sudah monetize tapi akhirnya tiba-tiba dibatalkan monetisasinya. So, yuk jadi konten kreator yang baik, semangat berkarya, membuat video-video yang baik, tidak merugikan orang lain, karena hasilnya nanti betul-betul tidak akan mengkhianati usaha. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Aku mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan aku berharap semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat pastinya kan, amin. Dan aku berharap sih semoga kondisi pandemi ini segera berakhir, karena aku pengen banget sih ngerasain gimana sih YouTube itu zaman sebelum pandemi. Karena kalau aku lihat ya teman-temanku sama YouTuber dulu sebelum kondisi pandemik, dia tuh bener-bener maksimal dapatnya, maksimal usahanya. Hasil yang didapat apa ya, lumayan, jauh lebih lumayan dibanding kondisi setelah COVID ini. Aku masih optimis kalau nanti someday aku akan merasakan gaji di saat kondisi normal, mudah-mudahan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya untuk teman-teman yang baru gabung. Dan jangan lupa untuk follow Instagramku juga @rumah_syakila. Oke, see you in next video. Wassalamualaikum.